Selamat siang, jumpa kembali. Kita sudah lama tidak konten ayam kalkun. Sekarang saya sedang berada di rumahnya Mbak Neda. Di konten sebelumnya Mbak Neda adalah peternak ayam kalkun yang mungkin paling muda menurut saya, dan mungkin salah satunya peternak kalkun paling muda di Indonesia. Nah, tapi teman-teman bisa melihat hasilnya dari peternakan Dek Neda ini. Sekarang panen sekitaran 32 ekor. Teman-teman sudah bisa melihat, dan di sini non lampu, jelas nanti wantek untuk nanti pindah tempat atau nanti untuk adaptasi di tempat baru, karena ini saya dipesan oleh pedagang yang berada di Sumatera. Bagi teman-teman yang ingin memelihara kalkun, mungkin bisa langsung ke reseller saya yang berada di Sumatera. Ini posisi Mbak Neda sekarang minggu ini panen 32 ekor anak kalkun, dan nanti ini saya langsung kirim untuk tujuan ke Sumatera. Yang ini usia 3 minggu, yang box ini, yang ini 1 bulan. Nah, ini teman-teman bisa melihat barangnya non lampu, seger-seger, lincah-lincah, karena memang dari kecil tidak di lampu. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah ketika menetas diambil dan nanti di bolam lampu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu mungkin bisa dilepas atau diangkat dari lampu. Tapi ini Mbak Neda model sistemnya yaitu di penghangat langsung oleh induknya. Jadi netas diambil, nanti kalau malam induknya dimasukkan dalam box ya Mbak ya. Dimasukkan dalam box dan nanti akan diram penghamat dari induknya. Ini induknya 2 dari 2 angkatan tetesan. Nanti teman-teman saya ajak untuk melihat dari materi induknya. Sekarang nanti ada berapa mungkin dari konten sebelumnya sampai saat ini 1 tahun kita tidak konten ternaknya Mbak Neda. Nanti kita lihat sama-sama sekarang sudah menjadi berapa induk. Lumayan. Yuk kita lihat Mbak, induknya ya Mbak yo. Lewat mana Mbak? Lewat riku. Oh, lewat sana apa sini? Beri betul caket. Oh okay. Yuk kita teman-teman, saya ajak melihat induknya. Di sini ada 2, ini induk yang ibaratnya ini laktasi ya, kalau berkaki 4 ini namanya laktasi, tapi kalau unggas ini masa-masa stres mengasuh. Jadi ini masih gelisah dengan anaknya yang sudah masuk ke dalam packing. Untuk pakan sendiri masih mengaplikasikan enceng gondok dengan nanti kondimen bekatul. Ini cuma pakai enceng gondok. Nah, di konten sebelumnya sudah dilihat, yaitu enceng gondok dicincang atau dirajang dan nanti dikasihkan kalkun. Ini lihat banyak yang ngeram ya Mbak yo. Saya ngeram nih Mbak. Berapa ekor? Oh ini ngeram. Posisi ngeram. Ini proses pengeramannya alami. Ini enggak dikasih kan tuh Mbak? Apa? Sangkar. Kalau pakai jerami itu enggak mau. Enggak mau tuh Mbak, dabur-dabur. Nggih. Dakar-dakar kalau pakai jerami, tapi Mbak Ned. Ini satu induk berapa butir? Kadang ada yang 11, ada yang 10. Rata-rata jadinya sempurna? Ya, rata 10. Loh, bisa ditiru teman-teman. Ini mengaplikasikan sangkar untuk ngeramnya hanya memakai karung, tidak memakai alas jerami, tapi daya tetasnya katanya bagus. Tapi memang dari hasil ternakannya dari kemarin saya ngambil banyak seterus anakannya. Kalau pakai jerami, kata Mbak Neda itu dieker-eker atau di acak-acak. Ini blue ya Mbak ya? Ini telur berapa kali Mbak? Iku apa? Ini telur berapa kali blue nih? Baru sekali nih. Oh, baru sekali toh? Nah ini blue, telur blue. Oh campuran. Nah jantannya nggak punya kok ya? Ini brown, ini bino. Lainnya mana Mbak? Ini Itu
3 ekor ngeram nggih Mbak nggih. Ini ada weh, double Mbak, tinggal Mbak. Oh, ada yang double. Ini yang satu ini. Nah, teman-teman, mungkin kendala dari beternak kalkun itu kalau ngeram alami, yaitu kalau udah campur seperti ini, kalau nggak ketahuan, nggak dipindah, nanti nggak jadi. Nah, ini harus telaten kalau model ngeram alami itu. Nah, ini teman-teman, modelnya nggak pakai jerami, cuma pakai alas apa ini, alas karung plastik, karung bagor kalau namanya di Jogja, bagor, tapi daya tetasnya juga bagus. Nah, ini resikonya kalau nanti alami kawin itu, alami apa maksudnya, alami ngeram dengan proses yang seperti ini, nanti rawan bercampur, dan nanti kalau efek resiko dari ngeram yang bercampur itu tidak pada jadi. Tapi alhamdulillah ini dibuat kamar-kamar nih Mbak nggih. Berarti ada 7 Mbak. 45. Baru bertelur. Oh, baru bertelur toh itu. Campur yang ini mboten Mbak? Belum kayaknya. Dereng. Nggih niku kayaknya jam-jam segini telur kalkun itu bertelur teman-teman, jam 10-an nih Mbak nggih. Biasanya telur. Dan ada juga kalkun yang modelnya telurnya itu di apa? Di jeda-jeda, 1 hari nelur, 1 hari tidak nelur. Indue lainnya iki Mbak. Panas. Ya memang sebenarnya kalkun itu tidak suka panas. Dia sukanya tempat-tempat yang teduh. Seperti ini, makanya kalau panas, nah panas seperti ini pada berteduh. Sederhana sih menurut saya. Dan model ternaknya juga konvensional, tidak begitu terlalu formal seperti peternak-peternak yang lain. Asal nelur kok ya Mbak nggih. Teman-teman bisa melihat ya, namanya ternak konvensional, ternak dikatakan sembarang, yang penting hasilnya kok ya Mbak ya. Yang penting hasilnya ya cuma seperti ini. Kandangnya nggak begitu bagus mungkin dari konten-konten saya yang lain, mungkin kandangnya terlalu mungkin mewah, terlalu perfect, namun ini sembarang seadanya, tapi Masya Allah untuk dasar daya tetasnya itu sangat bagus. Nah, ini sisa induk yang tidak sedang ngeram sama yang tadi laktasi 2 ekor. Cuma enceng, makanan cuma enceng, nggak dicampur bekatul pun mau. Ya mungkin karakter dari kalkun itu memang, pakan untuk kalkun itu 70% memang inginnya sayuran. Teman-teman bisa melihat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 7, sama yang tadi laktasi 2 ya Mbak ya. Nah, yang proses stres mengasuh itu ada 2, teman-teman bisa melihat. Iya Mbak, selama ini ada kendala nggak Mbak? Pernah ya? Nggak ada? Kendalanya gornek pamane ndoknya mboten kopior niku lho. Oh, kopior. Biasanya war-waran mboten niku? Mboten sih, tapi kadang ngendok lemu. Oh. Jantannya padahal sudah cukup loh Mbak. 3 loh Mbak. Iya, mboten. Itu jantannya. Sesuk anu Mbak, jantannya tak sarane diganti blue ae Mbak. Crashing ke blue. Yang mungkin diganti. Yang paling tua mana? Yang paling tua. Hitam. Hitam perlu diganti Mbak. Kalau nganu kayaknya sudah tidak begitu maksimal, nanti masuk ke arah konsumsi wae, diganti potong. Nah ini putih bagus, itu yang royal, tapi royal kurang bagus apa memang karena kotor belum ganti bulu ya Mbak ya. Yang jelas ini Mbak Neda salah satu peternak di Bantul, dan mungkin paling muda, masih sekolah. Kelas berapa saat ini Mbak? Kelas 10. Nah, ya berarti kemarin udah panen berapa anu Mbak? Berapa ekor bulan ini? Panen kira-kira 30-an, 40-an. 3 bulan 40 minggu ini loh Mbak. Minggu ini. Kemarin yang Mbak sekolah kan saya dengan Bapak sampean. Itu banyak loh Mbak. Kayak yang terakhir kemarin ambil 12 apa ya? 11. Depannya lagi banyak. Yang dibeli tetangga juga banyak atau tuh. Kayak mungkin Mbak satu bulannya rata-rata dari induk ini 3 juta pasti dapat. Pasti toh? Malu dia mengakui. Ya teman-teman, jadikan motivasi anak-anak kita yang mungkin masih kecil bisa dilatih mandiri untuk berwira swasta. Jadi nanti ketika sudah lepas dari sekolah, yang penting tidak mengganggu
proses belajarnya dalam proses yang penting tidak mengganggu proses belajarnya di sekolah, karena masih status pelajar. Yang jelas pendidikan itu nomor 1. Masalah ini cuma buat sampingan nggih Mbak nggih. Sampingan untuk belajar, tapi Mbak wis takone kok Mbak bagus banget pisan. Penghasilannya sampean iki lho saka ternak kalkun lho. Aku seneng waris Mbak, waris. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman, karena ini saya sekarang nanti mau langsung ke peternak Pak Yuni yang biasanya kita kontenkan, dan nanti langsung kita janjian sama bis karena langsung mau kita paketkan ke Sumatera. Kalkun 50 ekor nanti sebenarnya, tapi ini kurang 20, tapi kayaknya nanti kurang 2 karena di Pak Yuni itu cuma ada 18 ekor. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman, jadikan mungkin video ini motivasi buat teman-teman mungkin yang sudah lulus sekolah atau yang mungkin dalam posisi sulit mencari pekerjaan, karena mungkin kalkun di Indonesia hanya di Jogja sendiri yang mungkin konsumsinya paling kenceng. Jadi untuk arah konsumsi itu di Jogja sudah kasarannya itu kayaknya tidak ada matinya. Terus kekurangan dari daging kalkun itu tetap terus berjalan kurang. Namun ada keluhan dari mungkin kenalan saya yang di luar provinsi Jogja mungkin terkendala dan untuk masalah penjualannya. Namun lama-kelamaan insya Allah ketika kalkun itu juga banyak, nanti pelaku-pelaku kuliner juga akan semakin bermunculan. Karena yang terjadi, karena saya juga sudah pernah menjadi salah satu pelaku kuliner dari bahan baku kalkun, yang terjadi itu ketika kita buka usaha kuliner kalkun yang terjadi kendala kekurangan stok bahan daging kalkun tersebut. Nah jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat dan menjadikan inspirasi apa yang mungkin bisa diternak di mungkin lingkungan teman-teman, apa yang prospek dari pengadaan pakan lingkungan itu bisa kalkun, bisa ayam hias lainnya, atau tidak harus kalkun, namun ini hanyalah sebuah konten yang saya jadikan untuk motivasi teman-teman semua. Sekian dari saya, nanti saya mau ambil ke Pak Yuni untuk anak-anak kalkun dan nanti langsung akan saya kirim.